pada latihan ini kita akan belajar untuk menghitung koordinat dari sebuah jalur poligon ya. Jadi mungkin sebelum di sini apakah saya perlu mengajarkan konsepnya? Mungkin sedikit ya. Jadi konsepnya itu sebelum kita ke soal ini ya adalah kita mengetahui misalnya poligon yang biasa-biasa aja ya, jadi nggak fancy. Biasanya kita akan mengetahui sudut jurusan pertama gitu ya. Sudut jurusan pertama misalnya di sini diwakili oleh sudut jurusan PA ya. Karena dengan kita tahu sudut jurusan pertama, lalu yang diukur itu kan sebenarnya adalah sudut-sudut dalam gitu ya. Nah, kita akan senantiasa tahu sudut jurusan selanjutnya dan selanjutnya ya. Simply itu adalah misalnya ini A ke 1 gitu ya. Alfa A1 itu adalah alfa PA ditambah beta di A dikurangi 180 derajat ya. Jadi terus seperti itu. Dan untuk ukuran jarak semuanya kita sudah ukur. Jadinya kita akan tinggal yaitu tadi gitu ya. D sin alfa, D cos alfa, D sin alfa, D cos alfa dan lain sebagainya. Nah, namun di sini poligonnya ini adalah poligon terikat. Jadi dua koordinat awal ini kita ketahui atau di sini nggak dua sih ya. Koordinat A kita ketahui gitu ya. Lalu misalnya 1, 2, 3, 4. Oke, kita teruskan ke 5 nanggung gitu ya. Habis itu ada B dan Q gitu ya. Nah, B-nya juga diketahui koordinatnya. Artinya apa? Artinya pengukuran sudut dan jarak kita ini kan tidak maksimum ya, dalam arti dia pasti punya kesalahan ya. Jadi yang bisa kita kontrol di sini adalah koreksi sudut dan koreksi jarak. Koreksi jarak tentunya sulit kalau kita mengoreksi jarak-jarak horizontal yang jarak miringnya ini ya, karena bagaimana cara mengontrolnya. Jadi cara mengontrol paling mudah adalah kita lihat, oh delta X itu kan sebenarnya adalah B dikurang A. Itu total dari delta X-nya gitu kan ya. Jadi kita bisa tulis untuk koreksi di sisi delta X-nya ya. Itu adalah ya X akhir kurangin X awal sama dengan jumlah dari kita menghitung jarak horizontal di X itu kan D sin alfa ya, berarti jumlah dari D sin alfa ya. Berarti kan D sin alfa ditambah-tambahin aja, ini D sin alfa sini, D sin alfa sini, D sin alfa sini, ditambah-tambahin gitu ya. Harusnya begini. Tapi ada errornya. Nah, inilah error yang kita cari gitu ya. Jadi kalau kita puter-puter ya F di delta X itu adalah si X akhir kurang X awal. Oh no, berarti justru karena ininya positif ya, dia sigma dari D sin alfa dikurangin si X akhir kurang X awal. Kita udah tahu model untuk F delta X, kita ada F untuk delta Y. Ini kemungkinan kebetulan saya bikin delta Y-nya kecil banget gitu ya. Jadi antara A sama B-nya ini sangat dekat, tapi in anyway F delta Y berarti kita tinggal ngikutin aja. Dia adalah sigma dari D cos alfa ya, dikurangin si Y akhir kurang Y awal. Udah deh, kita dapat Fx dan F delta Y. Ini nanti kita akan masukkan masing-masingnya ke hitungan D sin alfa kita dan D cos alfa kita. Ini ingat-ingat dulu ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, selanjutnya adalah koreksi sudut. Jadi ini sudut-sudut ini nih punya kesalahan ya. Nah, koreksi sudut ini bisa kita akali dengan cara, nah kalau tadi kan X akhir kurang X awal. Sekarang berarti adalah alfanya gitu ya. Jadi alfa akhir dikurangi alfa awal itu ternyata harusnya sama dengan jumlah jumlah beta atau jumlah pengukuran sudut dalam ini dikurangi dengan N dikali 180. N-nya itu adalah berapa banyak kita ngukur sudut dalam ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena rumus ini sebenarnya ya. Jadi kan misalnya alfa A1 sama dengan alfa PA tambah BA minus 180 ya.
Nah, selanjutnya saya taruh atasnya aja ya. Berarti alfa 12 adalah alfa A1 ditambah betanya 1 gitu ya. Dikurangin 180 ya. Berarti ini A1 ini kan kita tulis ulang, berarti sebenarnya adalah alfa PA plus beta A minus 180 lagi. Nah, di sini 180-nya ada 2 nih gitu kan ya. Jadi kalau dipanjangin saya nggak tulis panjangnya, tapi di sini ada 182 kali ya. Habis itu di sini ada B1 tambah BA. Jadi kita akan menjumlahkan seluruh beta yang kita punya dikurangi dengan N dikali 180. Untuk hal ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengukuran ya. Jadi 7 dikali 180. Oke. Jadi rumusnya adalah alfa akhir dikurangin alfa awal harus sama dengan jumlah dari seluruh beta dikurangi N dikali 180 derajat dikurangin error di beta ya. Nah, jadi kalau kita tulis ulang, error di beta ini adalah si jumlah dari beta dikurangin N dikali 180, kita hitung dulu dia, dikurangin si alfa akhir dikurangin alfa awal. Nah, koreksi inilah yang akan kita bagi-bagi ke pengukuran beta masing-masing. Oke, jadi itu dasarnya. Oh ya, video ini akan cukup panjang dan saya nggak pengen motong-motong, sehingga kalau misalnya kalian pengen belajar pelan-pelan ya, diulang-ulang, silahkan di pause-pause gitu ya. Saya usahakan nanti akan ada stop pointnya gitu. Oke? Nah, oke. Sekarang kita udah tahu ini semua dan kita pengen tahu koordinat dari titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini saya belum tulis hitung koordinat titik 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dijagain sama A dan B di awal dan di akhir ya. Nah, lagi-lagi sebelum kita menghitung lebih baik kita visualisasi dulu ya. Cuman kalau rekan-rekan di sini menganggap visualisasi dengan angka-angka ini terlalu rumit, silahkan langsung masuk ke tabel karena kita akan menghitung ini dengan tabel. Tapi saya sangat menyarankan tetap menggambarnya. Oke, itu tulisan saya yang salah. Nah, oke, jadi kita coba gambarkan ya. Gimana ya? Sulit kalau misalnya seperti itu. Jadi kita, oke, mau tidak mau saya harus mengeja ya. Jadi yang pertama itu ada alfa PA ya, dimana dia sekitar 249. Kita buletin di derajatnya aja, berarti dia berarti menuju ke kiri nih ya. Jadi ini P gitu kan ya, harus putus-putus. Kalau 270 ke sini, 249 kira-kira ke sana gitu ya. Nah, ini adalah A. Oke. Lalu di situ ada beta A-nya adalah, jadi ini alfa PA. Beta A-nya 293 derajat. Wah, oke ya. Jadi kalau misalnya ini 270-nya 293 tuh agak ke situ kali ya. Gitu ya. Berlebihan sih ini. Cuman oke lah, ini B gitu ya. Lalu ini adalah beta A. Beta B itu bukan beta B dong, beta 1 ya. Di sini harusnya angka 1. Beta 1 itu 59 derajat. Oke, berarti dia kecil, bahkan ini 90, 59 tuh agak di situ kali ya. Nah, ini angka 2 ya. Beta di 2 itu 236 derajat. Oke. 236 derajat itu dari sini dong ya. 236 derajat, ini di sini 270, 236 mungkin di sini gitu ya. Oke, jaraknya kita nggak skalain ya, jadi ini 3. B3 nya, nah B3 nya enak nih 179, berarti deket-deket 180, kita anggap 180 aja lah ya. Nah, lalu ada 4, nah B4 nya juga 180-an gitu ya, kita luruskan lagi. Kertas saya muat gak nih?
Habis itu beta 5-nya adalah 139 derajat. 139 derajat itu ini 180. Ini 90 berarti 139 itu sekitar ke situ kali ya. Gitu, atau terlalu ekstrim. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Berarti ini sudah di titik B ya. Dan tadi alfa BQ itu adalah 106 derajat. Berarti 106 derajat tuh agak ke situ kali ya. Nah, ini adalah titik Q kita. Oke, jadi ini lajur kita seperti ini ya. Ini ukuran-ukurannya semua ya. Gitu. Ini ada di situ ukuran terakhirnya ya. Jadi ini ada beta, 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 beta. Nah, kita perlu seperti biasa masing-masing alfa gitu ya. Ini alfanya ke situ, ini alfanya ke sana, ini alfanya ke sana, alfanya ke sana, ke sana, dan ke sana. Again, ini memudahkan kita memvisualisasikan kira-kira angka yang kita harapkan itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Terutama untuk alfa-alfanya, karena kalau untuk jarak-jaraknya agak lebih sulit gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali ke sini setelah kita masuk ke tabel ya. Jadi kita pindahkan seluruh data-data tadi. Di sini tadi ada data poligon P, A, kurang ke bawah. Nah ini dia ya, tadi ada data-data poligon P, A, oke. Tadi ke gambar saya kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan tuh. Oke, kelihatan, cool. Ya, ini saya kurang ke atas aja. Sip. Sedikit beda settingan karena tadi saya harus ngurus anak sebentar, jadi rekamannya di pause. Oke, kita lanjut ya. Jadi jalur poligonnya PA12345BQ seperti tadi, kita tahu alfa awal, kita tahu alfa akhir ya. Sudut horizontal ada 1 2 3 4 5 6 7, untuk jaraknya itu 6 ya, karena sudut itu kan per titik, sementara jarak ini antar titik gitu kan. Koordinat A dan B kita ketahui ya. Jadi kita pindahkan semua data-data tersebut menjadi sebuah tabel. Tabelnya kira-kira seperti ini ya. Jadi tentunya ini kurang rapi ya. Cuman mudah-mudahan membantu ya. Jadi cara bacanya atau cara membuatnya. Oke, tadi sempat ke pause lagi. Jadi ada titik di ujung kiri, ujung kanan ya. Biar kita membacanya lurus gitu ya. Ekspektasinya tentunya kita melakukan ini di kertas bergaris ya. Kita punya bacaan sudut di setiap titik, dari titik A sampai titik B, ini bacaan sudutnya. Lalu kita punya ini D ya, D saya agak-agak mirip alfa tapi ini D. D itu adalah di antara, jadi sebenarnya ini saya nulisnya ini kalau di kertas bergaris ini harusnya ada di garis tengahnya gitu ya. Jadi ini di garis karena dia antara A sama 1, ini antara 1 sama 2 dan lain-lain ya. Oke, kita coba ngomong dulu, lanjut aja ya, biar saya nggak pause-pause lagi. Nah, lalu kita punya koordinat awal dan koordinat akhir, gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencoba berhitung ya. Kita mau tahu alfa dari setiap hitungan ya. Jadi kita mau alfa antara A ke 1, 1 ke 2, dan lain-lain. Nanti kalau alfanya udah kita punya, kita tinggal menghitung desin alfanya gitu kan ya. Kan X1 gitu ya, X1 ditambah desin alfa. Nah, sama juga dengan D cos alfa gitu ya. Jadi kita perlu alfa-alfanya. Nanti itu D cos alfa dan nanti semuanya tinggal ditambah-tambahin. Nah, di sini ada 3 kolom yang merupakan kolom koreksi. Nah, kolom koreksi ini kita harus isi dulu sebelum melakukan apapun. Oke, kolom koreksi ya. Jadi kita nyontek yang tadi dulu ya, atau ya nyontek yang tadi aja ya. Jadi ya masih sama, agak miring. Oke. Jadi yang namanya F untuk si beta
itu dihitungnya adalah sigma dari beta dikurangin N kali 180 derajat dikurangin alfa akhir kurang alfa awal. Ya. Jadi ini semua dijumlahkan ya dan dikurangi N kali 180 ya. Perlu diingat bahwa yang kita lakukan di sini ini bukan bukan kurangkan bukan menghitung kayak sudut kanan kurang sudut kiri gitu ya, bukan. Jadi untuk perhitungan sudut-sudut ini itu semuanya didesimalkan ya. Jadi nanti misalnya sigma betanya itu nanti secara desimal angkanya adalah 1117,508 dikurangi N kali 180 nya itu adalah 1260 gitu ya. Nah, alfa akhir kurang alfa awalnya juga mana alfa akhir? Oh, alfa akhir alfa awalnya saya belum tulis di sini, sorry. Jadi alfa awalnya itu adalah 2492752, pantas tadi ada yang hilang, dan untuk BQ-nya itu dia adalah 1065730 ya. Jadi di sini nggak ada distance-nya memang ya. Jadi untuk alfa akhir kurang alfa awalnya itu kalian buatnya jadi 106,9583 gitulah ya, dikurangin 249,4644 gitu ya. Nah, semua ini kalian hitung ya. Nanti kalian akan mendapatkan angka itu adalah minus 0,01389 ya. Ini dalam satuan derajat ya. Coba dihitung kalau misalnya ke menitnya berapa dan ke detiknya berapa. Nanti kalian akan dapat angka 0,05 detik. Ini 0 menit 5 detik tapi dia minus ya. 50 bukan 5. Nah, cara paling mudah untuk membagi kesalahan ini adalah dengan ya bagi-bagi rata gitu ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 50 bagi 7. Nah, tapi 50 dibagi 7 itu tidak bulat gitu kan ya. Gampangnya berarti kan kayak 7 ini minus ya, minus 7 dikali 7 itu kan minus 49 gitu kan ya. Jadi detik. Jadi tinggal ditambahin si minus 1 detiknya aja mau taruh mana ya. Jadi cara termudah sebenarnya adalah dengan menambahkan di yang paling besar ukurannya. Nah, kebetulan ukuran paling besar di 293 nih, masuk akal kalau kita tambahin dia sendiri. Jadi misalnya di sini minus 8, minus 7, minus 7, minus 7, minus 7, minus 7, minus 7. Jangan lupa semuanya ini detik. Ya. Nah, sekarang kita bisa dong menghitung si alfa. Karena alfa ini kan adalah alfa yang ini ya. Alfanya saya salah taruh, bukan di sini dong. Oke. Karena dia alfa PA 2492752. Nah, begitu. Jadi ini ditambah ini kurang 180 ya. Terus ini tambah ini kurang 180. Terus seperti itu. Nanti kalian akan mendapatkan nilai-nilai alfanya. Saya nggak akan tulis semua di sini gitu ya. Karena ya kalian bisa dapat sendiri ya, biar nggak terlalu panjang juga video ini. Dan jangan lupa ditambahkan juga dengan koreksinya. Jadi kalau untuk ini nanti ini ditambah ini gitu ya. Contohnya di sini nanti angkanya adalah 2 derajat 55 menit dan 24 detik. Nah, untuk ini be very mindful ya. Nanti angka pertama kalian pasti adalah 362 di sini ya, karena dia muter. Nah, kalau udah 362 pakai aja dikurangin 360-nya lagi gitu kan ya. Nah, terusin aja situ ya. Jangan lupa ini tambah ini kurang 180 untuk semua alfa. Nah, sekarang desin alfa, dekos alfa gitu ya. Ini juga saya tidak akan tulis, saya tulis salah satunya aja lah ya, kan ini D, habis itu sin alfanya itu dia 5,0
96 gitu ya. Misalnya kita pakai ketelitian 3 aja ya. Nanti semua ini akan ada angkanya, semua ini akan ada angkanya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menghitung koreksinya. Karena lagi-lagi kita harus bikin poligonnya itu benar-benar mengikat dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang tadi, bahwa yang namanya f dari delta x itu adalah jumlah dari d sin alfa dikurangin x akhir kurang x awal ya. Jadi dijumlahkan ini, habis itu ini kurang itu gitu ya. Nah, nanti f delta x-nya kalau kalian hitungnya benar itu akan didapatkan minus 0,033. Lagi-lagi 0,033 ini tidak bulat angkanya ya. Jadi kalau mau dibagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengukuran, nah itu tidak akan rata. Gimana caranya kalian bagi-bagi itu terserah kalian gitu ya. Jadi jangan lupa dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Bisa aja misalnya dia makin jauh berarti ya makin besar koreksinya, atau makin dekat makin kecil koreksinya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi bebas kalian seperti apa gitu ya. Dan itu akan ngefek ke ketelitian akhir dari koordinat-koordinat kalian. Sama juga dengan f delta y itu adalah sigma dari d cos alfa. Jadi ini dijumlah dikurangi y akhir kurang y awal. Gitu kan? Nah, kalau hitungan kalian benar, angka yang harusnya kalian dapat itu adalah 0,018. Nah, 0,018 ini angka bagus karena kalau dibagi 6 berarti 0,003, bisa bagi rata aja semuanya ya. Nah, nanti semua koordinat ini kalian akan dapatkan dan bisa dicek di kunci jawaban yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi biar video ini nggak terlalu lama, kalau misalnya kalian sudah betul ya, udah nambahin, jadi untuk istilahnya kan untuk dapetin koordinat 1 itu ya berarti ini ditambahkan ini gitu ya. Jadi ini dapat koordinat baru, ini ditambah f delta x-nya gitu ya. Nah, terus ini juga, ini adalah ini ditambah ini dapat gitu ya. Membingungkan. Oke, diulang. Jadi koordinat 1 adalah koordinat sebelumnya ditambah d sin alfa ditambah delta fx. Itu koordinat selanjutnya. Koordinat 1 itu adalah koordinat sebelumnya ditambah d cos alfa ditambah delta fy. Dapat. Bawahnya lagi kayak gitu lagi sampai nanti di akhir harusnya koordinat B kalian itu, karena kan nanti kalian bisa menghitung B dari titik 5 gitu ya. Harusnya koordinatnya benar-benar sama persis dengan yang diberikan di soal. Dan itulah cara kita untuk menghitung sebuah poligon. Dan nanti terakhir bisa dicek juga dengan sketsa yang tadi kita sudah buat gitu ya. Apakah benar sketsanya gambarnya seperti ini, koordinatnya apakah masuk akal, dan lain sebagainya. Selamat belajar, dan untuk poligon ini memang harus dicoba sampai benar-benar paham ya, karena ya itu dia yang di sini paling penting itu adalah koreksi-koreksi yang kita harus introduce ke hitungan kita. Kalau tidak, nanti ketelitiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan mungkin jawaban kalian akan sedikit berbeda gitu ya. Mungkin di digit ketiganya itu agak-agak beda dengan jawaban yang saya berikan. Tapi itu adalah konsekuensi dari pembagian kesalahan tadi gitu. Oke? Selamat belajar dan semoga sukses.